saya mengaku menjadi warga IKS tingkat kedua dan mendirikan tempat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam truk, salam Jinso. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dulur-dulur semuanya dimanapun kalian berada, dan mungkin para sepuh yang juga nonton. Kali ini saya ingin membahas tentang warga Gadungan yang semangatnya sangat tinggi sekali. Seperti ini kita juga suatu cambukan untuk kita juga ya, suatu cambukan bagi warga IKSP Kerasakti yang malas ya, bagi warga IKSP Kerasakti yang malas mengembangkan, melatih dan mendirikan tempat latihan IKSP Kerasakti. Ya, kali ini ada warga Gadungan IKSP Kerasakti, warga Gadungan tingkat 2 dan mendirikan tempat latihan. Gila juga ya, kedengarannya sangat gila ya, sangat gila sekali. Bahkan saya tadi pertama kali tahu di luar perkiraan, udah warga Gadungan tingkat 2 mendirikan tempat latihan. Wah, seharusnya kita malu teman-teman ya, malu dalam arti semangatnya sangat tinggi, ingin mengembangkan IKSP Kerasakti walaupun dengan cara yang salah ya. Dengan cara yang salah maksudnya kenapa ya, belum menjadi sah menjadi warga IKSP Kerasakti sudah ingin melatih, lalu yang dilatih apa, yang diajarkan apa, kan belum tahu. Apakah diam-diam dia mempelajari jurus-jurus IKSP Kerasakti? Nah, daripada diam-diam mempelajari ya seharusnya ikut saja latihan. Semakin tenarnya, semakin eksesnya perguruan IKSP Kerasakti mungkin menarik hati para remaja-remaja yang berada di luar sana ya, sementara ingin sekali menjadi anggota dengan cara instan, yaitu mungkin sebagai warga Gadungan ya. Ya, sebenarnya kita nonton dulu aja videonya ya, seperti ini klarifikasinya ya. Saya atas nama Rafka, tempat tanggal lahir Depok 28 September 2010. Alamat Jalan Kesadaran 3 nomor 109, Pondok Petir, Kota Depok, Jawa Barat. Orang tua murid. Dengan ini saya memohon maaf kepada perguruan IKSP Kerasakti cabang Pondok Petir atas kesalahan saya yang mengaku menjadi warga IKS tingkat kedua. Saya salah juga ya, sebenarnya cabang Pondok Petir. Saya atas nama Rafka, tempat tanggal lahir Depok 28 September 2010. Alamat Jalan Kesadaran 3 nomor 109, Pondok Petir, Kota Depok, Jawa Barat. Orang tua murid. Dengan ini saya memohon maaf kepada perguruan IKSP Kerasakti cabang Pondok Petir, cabang Depok, atas kesalahan yang saya mengaku menjadi warga IKS tingkat kedua dan mendirikan tempat latihan. Dengan ini tanpa ada paksaan saya siap bertanggung jawab mengikuti pelatihan IKSP Kerasakti cabang Depok sampai menjadi anggota IKSP Kerasakti. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf saya untuk keluarga IKSPI atas kesilapan saya sebagai orang tua. Mohon maaf ke keluarga besar IKSPI. Itu aja, terima kasih. Ya. Ya, itu teman-teman, untuk orang-orang seperti ini, untuk remaja-remaja seperti ini sebaiknya kita rangkul aja teman-teman. Kita ajak baik-baik, kita ajak gabung dengan IKSP Kerasakti, dan pastinya juga dia akan semakin bangga
apalagi kalau dia sudah menjadi warga atau anggota IKSP Kerasakti, bisa memberi contoh untuk seniornya juga ya, maksudnya memberi contoh semangatnya ini senior dan adik-adiknya nanti agar lebih semangat, lebih konsisten mengembangkan IKSP Kerasakti. Dulu saya juga selama menjadi warga IKSP Kerasakti itu saya menemui langsung warga Gadungan itu tingkat 2 itu sekali saja. Alhamdulillah baru sekali. Dan saya rasa warga Gadungan IKSP Kerasakti itu alhamdulillah tidak sebanyak di organisasi lain. Mungkin ada yang di organisasi lain itu sampai menjadi ketua cabang, sampai menjadi ketua ranting, berbelas-belas tahun ya, belasan tahun menjadi ketua cabang, ketua ranting dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di IKSP Kerasakti itu tidak seperti itu. Jadi filter kita itu sepertinya itu ketat sekali ya, alhamdulillah ketat. Jadi cuma kebobolan mungkin 1-2 orang seperti ini ya, hanya kebobolan 1-2 orang lah ya. Selama ini saya membahas warga Gadungan memang ya lebih dari 5, mungkin ya lebih dari 5, tapi enggak ada ceritanya warga Gadungan ini sudah lama sekali, itu tidak ada. Jadi mungkin baru 1-2 bulan atau beberapa hari saja langsung ketahuan ya teman-teman. Jadi tidak sampai menjabat menjadi ketua ranting, ketua cabang seperti itu ya. Untungnya seperti ini, jadi kita juga harus semakin ketat juga. Jadi kita harus semakin ketat juga ya, apalagi teman-teman yang ada di perantauan. Kalau memang kita ingin mengajak dulur kita ke tempat latihan yang ada di rantauan, atau kita ingin bergabung di tempat latihan yang ada di rantauan, ya kita tunjukkan KTA kita. Setidaknya kita tunjukkan KTA, setidaknya kita juga ingin melihat KTA dari dulur kita, bukan karena tidak percaya dan sebagainya, tapi karena kita waspada ya, karena kita juga menjaga IKSP Kerasakti dengan cara seperti ini ya. Jadi ya secara baik-baik saja kita mungkin kalau ada orang baru yang mengakui IKSP Kerasakti ya dimohon untuk memperlihatkan KTA-nya. Dan pasti teman-teman juga tahulah KTA asli dan enggak ya. Jadi kita filter sebaik mungkin supaya tidak ada lagi seperti ini ya, ini warga Gadungan yang semangatnya sangat tinggi. Itu yang saya temui di waktu itu digiring di Padepokan, yaitu memang dari rantauan Sidoarjo ya, digiring ke Padepokan. Memang ditunggu sama anak-anak rantau Sidoarjo, ditunggu sampai tiba di Madiun, lalu ditangkap atau disergap lah, ini ya, dibawa ke sekretariat, lalu dibawa ke sekretariat cabang Madiun, dan akhirnya dia mengaku di sana pakai sapu merah memang dan sempat mengetes siswa yang ada di Sidoarjo. Akhirnya ya harus mengulangi lagi ke latihan sapu hitam. Mungkin ya nasibnya kurang tahu ya. Sekarang sudah warga atau enggak warga saya belum tahu. Semoga bisa menjadi warga dan bisa mendidik adik-adiknya. Dan teman-teman, ini juga ada lagi warga Gadungan yang lain ya. Ini sekali ini Sri Kandi, sempat tampil di sekolahan. Nah ini yang saya lihat-lihat jurusnya juga 1-2 gerakan ini kok bener ya. Ini belajar ini anak ini, waduh, belajar tapi ini jurusnya ya nggak tepat juga sih, tapi cuma 1-2 itu gerakannya mirip ya. Jadi mungkin sekilas kalau bukan orang KSPI ataupun nggak jeli ya mungkin wah ini warga ya memang ini, tapi seenggaknya warga tingkat 2 itu gerakannya mantap, jadi tidak ragu-ragu seperti itu ya. Jadi mantap gerakannya seperti itu. Bahkan untuk
gerakan membuka tuh pasti sangat mantap, apalagi untuk jurus ya pasti mantap sekali. Maksudnya mantap itu nggak ragu-ragu ya, set gitu. Dan akhirnya juga klarifikasi ya, dan harus mengikuti KSP Kerasakti dari awal, maksudnya dari sabuk polos sampai nanti menjadi warga. Semoga menjadi Sri Kandi yang bisa dicontoh adik-adiknya ya Mbak ya, jangan instan ya. Ini tapi ngomong-ngomong masalah gadungan ini kok bisa ya dapat atributnya ini dari mana ini? Mungkin teman-teman yang jualan online yang nonton video ini, tolong Mas, tolong kita lebih ketat lagi. Jangan hanya karena keuntungan sedikit. Mungkin sekarang tuh banyak sekali distro KSP Kerasakti menjual atribut itu banyak sekali. Jadi kita juga harus lebih ketat, jangan sampai lupa. Walaupun teman sendiri, kemarin juga saya ada yang beli di saya itu atribut teman sendiri ya, ayo kirim pokok untuk tanda bukti yo, kirim KTA ya, teman sendiri tapi di rantauan kan ya. So kita harus waspada juga tuh ya, bisa menjadi awal dari kita lebih ketat lagi ya, lebih ketat lagi untuk memfilter dulur-dulur ataupun teman-teman baru dari yang dari KSPI ya, yang mengakui KSPI lah. Intinya kita harus lebih ketat lagi ya. Mungkin cukup teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Santo Truk, salam Jinso.